Selamat siang nih sobat-sobat investor semua. Selamat siang juga untuk followernya Henan Putra Sekuritas dan juga Mbak Bella nih selaku investment advisor dari Henan Putra Sekuritas. Nah, Halo, halo. di siang hari ini untuk menemani waktu kita nih sambil mungkin beristirahat, kita akan mendengarkan nih. Hari ini temanya sih cukup menarik nih dari Mbak Bella nih, konsisten cuan di saham syariah nih, why not? Kenapa tidak gitu ya? Nah, gimana nih Mbak Bella nih market hari ini nih? Oke, sebelumnya selamat siang buat sobat investor. Tadi Mas Jo nanya ya, gimana market hari ini ya? Oke, mungkin kemarin-kemarin yang lagi happening itu batu bara sama minyak ya. Mungkin untuk udah waktunya mereka istirahat ya, udah ketinggian juga. Waktunya kita move on ke sektor lain. Nah, yang menarik perhatian untuk sekarang itu saya lihat di sini sektor properti sih Mas Jo. Dari kemarin saya perhatiin mulai dari yang small cap-nya, big cap-nya itu udah mulai menunjukkan dia kenaikannya udah mulai ada lah ya. Nah, kalau kita tarik garis ke belakang, sektor properti itu biasanya setiap September sampai Oktober itu di range bulan-bulan itu emang terjadinya kenaikan. Jadi cocok banget momentumnya nih sama sekarang. Gitu Mas Jo. Oh gitu. Nah, ini judulnya tadi kan tentang saham syariah nih Mbak Bella. Ini aku mau Ya, nanya nih, betul betul betul. sebenarnya keuntungan kita berinvestasi di saham syariah ini apa sih sebenarnya Mbak Bella? Oke, keuntungan kita masuk ke saham syariah itu yang pertama regulasi hukumnya jelas ya, yang penting dia diawasi OJK dan juga dia mengacu pada fatwa MUI. Yang pertama, yang kedua kehalalannya juga udah diakui sama MUI. Terus ketiga, dia perusahaan syariah itu rata-rata dia transparan gitu tentang laporan keuangannya dan lain-lain. Terus dia juga investasinya sesuai sama ajaran Islam. Selain kita mengharapkan keuntungan juga kita tentu pasti mengharapkan kehalalan dalam investasi. Tentunya kita terhindar dari penjualan produk-produk yang haram gitu. Nah, terus juga kita terbebas dari riba Mas Jo karena Oh, keuntungannya itu dapat menggunakan prinsip bagi hasil, jadi bukan dari riba, tapi dia sistemnya bagi hasil gitu Mas Jo. oh jadi ini bisa jadi alternatif nih. Mungkin kalau buat Bapak Ibu biasa mungkin kita berinvestasi di saham-saham konvensional. Nah, tadi Mbak Bella sudah jelasin nih keuntungan di saham syariah. Berarti kita bisa nih nanti buat Bapak Ibu yang mulai mungkin coba gitu berinvestasi di saham-saham syariah. Tadi kan kelihatannya menarik tuh, banyak perbedaan dan banyak kelebihannya lah dibandingkan yang lain. Betul, 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 betul. Nah, terus sama ini Mbak Bella, tadi tuh kan infonya konsisten ya di saham-saham untuk trading di saham-saham syariah. Nih kalau menurut Mbak Bella gimana nih maksudnya nih? Boleh dijelasin nggak nih ke kita semua siang hari ini? Konsis Oke, konsisten di sini yang saya highlight itu yaitu kita harus disiplin trading plan tentunya. Karena ketika kita disiplin kita nggak akan greedy gitu Mas Jo. Nah, dan juga nggak perlu banyak-banyak kita investasi di saham, kita cukup beberapa aja, yang penting dia cuannya konsisten gitu. Kayak kita 5% udah harus keluar, kayak udah harus TP, itu kita harus konsisten. Nah, di sini tadi kan di atas saya bilang ke Mas Joni ceritain tentang menarik perhatiannya sektor properti kan. Nah, di sini saya uh, merekomendasikan BSDE nih untuk teman-teman sekalian di sektor propertinya. Kalau dilihat dari teknikalnya, teman-teman, ini dia bagus banget ya. Dia itu ya namanya saham pasti naik turun, tapi dia naik turunnya itu terhitung gitu. Ini based on my story aja ya. Ini dia aku bolak-balik aja beli di BSD ini, beli di bawah, TP di atas, paling saya cuma TP 5%. Jadi saya ambil di garis supportnya, lalu saya disiplin trading plan kayak cuma 5%, saya langsung
taking profit gitu, nggak harus nunggu yang lama-lama. Tapi kita tetap mainnya swing gitu. Kalau ingin konsisten ya, kalau saya di saham-saham syariah yang seperti inilah cocok gitu. Gitu Mas Oh, Jo. jadi tadi kalau saya rangkum sedikit nih, berarti kalau di saham-saham syariah yang tadi, contohnya BSD tadi, ya kita harus benar-benar perhatiin pertama trading plan-nya. Jadi mungkin once, maksudnya pada saat kita perlu cut loss atau batasi resiko, ya kita lakukan. Terus yang Betul, kedua betul. tadi, kalau misalnya kita memang punya target TP ya, tadi Mbak Bella bilang kurang lebih let's say misalnya 5% ya tadi ya, misal kita punya target TP nih 5%. Nah, after itu mungkin kena ataupun touch ya kita komit, kita buang gitu. Jadi after itu misalnya ada kenaikan lebih tinggi ya udah berarti memang rezeki kita sampai di situ. Gitu mungkin kali maksudnya Iya, Mbak Bella ya. betul, betul Mas Jo. Dan kalau kita Nah, lihat, ya, boleh lanjut lagi tadi Mbak Bella gimana? oke, kalau kita lihat di BSDE juga kan walaupun ada potensi suku bunga naik, inflasi naik, sepertinya kalau untuk saham BSDE ya, kan saham BSDE ini termasuk syariah juga ya Mas Jo, dia Tuh. tidak akan berpengaruh signifikan karena segmen pasarnya BSDE itu dia middle to high, jadi tidak terlalu masalah lah untuk saham BSDE. Apalagi saham BSDE ini dia mempunyai program promo gitu yang masih akan berlangsung sampai akhir tahun. Jadi cocok banget nih buat kita buy BSDE di harga-harga yang sekarang Mas Jo. Gitu. Oh, emang kalau diperhatikan sih nih BSD ini udah lama nih ya Mbak Bella ya nggak gerak-gerak ya, posisinya lagi sideway nih. Tadi kalau dari view-nya Mbak Bella mungkin ada potensi lah untuk upside di saham BSDE ya, ini yang notabene adalah saham syariah. Nah tapi kalau menurut Mbak Bella nih selain sektor properti ataupun yang tadi nih, kira-kira ada yang lain nggak sih yang menarik? Oh, ada lagi nih yang menarik Mas Jo. Di sini aku lihat BTPS. Nah, secara tren BTPS ini udah mulai rebound ya dari penurunannya semenjak 1 tahun ke belakang gitu. Dan fundamental BTPS juga oke kok. Dia merupakan salah satu yang ROE-nya tertinggi. Jadi masih oke untuk kita buy di harga-harga yang sekarang sih Mas Jo. Oh, berarti masih oke lah ya Mbak Bella ya. Iya, Menarik masih juga oke. nih. Nah, terus kalau misalnya menurut Mbak Bella nih sebenarnya view-nya untuk saat ini nih selain tadi sektor apa lagi sih? Misalnya kayak selain tadi ada properti, ada juga mungkin kalau tambang kan juga udah naik nih Mbak Bella nih. Nah, kalau misalnya sektor lain kayak banking tadi ada BTPS gitu ya Mbak Bella ya. Ada saham lain nggak sih Mbak Bella yang kira-kira masih oke gitu sekarang kalau kita mau koleksi gitu? Oke, saham syariah selanjutnya itu ada lagi Mas Jo. Ini ada ERA. Nah, ERA Era ya. juga kan, iya, ERA juga kan dia akan melakukan aksi korporasi ya. Dia akan melakukan buyback sahamnya pada tanggal 8 sampai Desember nanti ya Mas Jo. Nah, ketika perusahaan itu buyback sahamnya kan berarti dia perusahaan itu yakin sama usahanya gitu. Dan kemarin juga kan pas pandemi itu era juga kan uh, yang banyak diuntungkan itu kan era gitu karena dia jual handphone segala macam buat anak-anak Zoom atau buat kita beli handphone baru itu bagus sih usahanya kemarin gitu. Oh, jadi salah satunya lagi saham Era ya, karena saat ini kan Iya, mungkin iya. di masa pandemi ini kita mungkin kalau onsite nih udah mulai berkurang gitu ya Mbak Bella ya untuk aktivitas Betul. pekerjaan ataupun sekolah gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak online, karena lebih banyak online, nah mungkin orang akan lebih membutuhkan gadget ya Mbak Bella untuk apa namanya Betul. aktivitas sehari-hari. Makanya Betul, mungkin betul, betul. kedepannya kalau memang sebuah perusahaan atau institusi pendidikan mungkin mau mulai gitu mengganti dari onsite ke apa namanya yang di rumah gitu ya atau WFH, mungkin ini menjadi salah satu potensi ya untuk saham Era ya Mbak Bella ya. Nah, Jadi aku mungkin ya. gimana? Boleh lanjut lagi Mbak Bella? Oke, jadi aku paling cuman ya kita mantau saham gak usah banyak-banyak lah dan juga aku konsistennya karena mainnya swing ya Mas Jo. Nggak yang terlalu agresif. Syukur-syukur kalau satu hari langsung kena 5% ya Mas Jo ya.
Paling yang aku rekomendasiin buy untuk sekarang sih BTPS, Era, sama BSDE sih, Mas Jo. Yang oke sih menurut aku untuk sekarang dibeli ya, Mas Jo. Oke, berarti tadi kalau kita rangkum tuh ada 3 ya, ada Mm-mm. BTPS, Era, Era, sama satu lagi tadi BSDE ya, Mbak mm, Bella ya. Nah, Mbak Bella iya, mungkin kita lanjut ke selanjutnya mungkin ke pertanyaan nih Mbak Bella dari oke, audiens ya. Nah, untuk oke. teman-teman semua, Bapak ataupun Ibu, ataupun mungkin sahabat-sahabat investor dari viewersnya Bella ataupun dari viewersnya Yanan Putri Sekuritas. Nah, kalau misalnya mau bertanya nih tentang saham-saham syariah, apa yang masih menarik ya untuk dikoleksi sekarang, mungkin nggak usah ragu nih. Langsung chat kita aja. Nanti biar aku bacain pertanyaannya, biar Mbak Bella sebagai investment advisor Henan Putri Sekuritas nanti bantu jawab. Ini kita ada Mm-mm. pertanyaan nih, Mbak Bella, dari akun Thrifted. Nah, pertanyaannya, alasan kita harus beli saham syariah apa ya, Mbak Bella? Nah, boleh dibantu jawab nggak nih, Mbak Bella? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita mau beli konvensional atau syariah sih itu terserah masing-masing pribadinya ya. Cuman kan ada sebagian orang yang nggak mau uangnya, keuntungannya dihasilkan dari riba. Sebenarnya kita misalnya beli saham syariah itu hanya cuman ingin apa ya, halal dalam berinvestasi kali ya Mas Jo ya. Gitu aja Oke, sih. Dan itu juga fatwa MUI juga udah yang tadi saya sebutin keuntungannya, kehalalannya udah diakuin sama fatwa MUI gitu. Bahkan produk-produk penjualannya juga kan nggak mungkin yang haram gitu ya Mas Jo. betul. Berarti tadi Mm-mm. dari sisi kehalalan kali ya, Mbak Bella Iya ya, untuk betul. apa namanya saham-saham syariah ini nih. Mm-mm. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Heri Jani. Nah, Mbak Bella boleh dibahas nih saham bumi nih Mbak Bella nih. Ini Waduh. mungkin dari sisi teknikal kali ya maksudnya Bu Oke. Heri ya. Oke. Aku buka dulu ya chartnya. Kalau sesuai teknikalnya nih ya Mas Jo, kalau Ya, aku udah lihat dia udah ketinggian ya, dan juga dia eh, udah waktunya orang-orang jualan sih ini Mas Jo. Dari kemarin oh, udah merah kan, udah ketinggian oh juga sih udah menurutku. Iya. udah Paling ketinggian ya tadi ya. paling kalau mau open posisi kita harus nunggu dulu di harga 180-an paling Mas Jo. Oke, berarti tadi Kalau mau kalau mau beli lagi di 180 ya Mbak Bella ya. iya, heeh. Boleh tahu nggak nih Mbak Bella, kira-kira target TP-nya di berapa nih Mbak Bella, estimasinya? Target TP cepatnya ya Mas Jo. Ya, Sebentar. Cepatnya ya paling di berapa ini? Sebentar. Sebentar. Kartu nggak kelihatan. 240-an lah Mas Jo. oh oke, menarik tuh ya. Iya. Buat Bu TP Heri tadi kalau pertamanya. TP satunya di 240 tadi ya, Iya, segituan. segitu ya kurang Dua lebih. dua Jadi dua puluh sampai 240 lah, range itulah, Mas Jo. oke, oke baik. Tadi Bu Heri Jani sudah diinfokan juga dari Mbak Bella untuk level entry-nya tadi di 18 berapa tadi Mbak Bella, sorry? Di 180-an Mas Jo. 180-an dengan target TP-nya tadi di 220-an sampai 240-an. Nah, itu Iya. range-nya lumayan tuh tadi tuh kalau Bu Heri misalnya mau coba apa namanya starting atau mau coba input silahkan. Nah, ini kita bacain lagi nih. Selanjutnya Nah, nih Mbak sebentar Bella Mas Jo. ada. Oke, Aku tambahan sih, kalau misalnya dia mau masuk di Ibu siapa tadi Mas Jo? Bu Heri Jani. Bu Heri, kalau mau masuk di 18 nunggu 180 juga itu high risk ya. Soalnya kita lihat ini udah tinggi banget ya bumi chartnya Oke, gitu. berarti masih sebenarnya kondisinya nih ini ya high risk ya. Berarti High masih risk. ya kalau kalau mau dibeli sekarang mungkin udah cukup resikonya udah tinggi. Jadi mungkin kalau Iya.
mau coba tadi level-level yang sudah Mbak Bella sampaikan. Nah, kita lanjut selanjutnya dari Bapak Gitra ada pertanyaan nih. Apakah yang bukan Muslim bisa punya rekening syariah? Nah, menarik nih Mbak Bella nih. Boleh dibantu jawab nggak nih? Oke, apakah yang bukan muslim? Jadi kalau misalnya kita mau bikin akun syariah atau kita beli saham syariah itu nggak muslim aja. Jadi siapapun bisa. Paling cuman kalau misalnya akun syariah paling sistemnya aja yang menyesuaikan ke saham-saham syariah gitu sih. Nggak harus orang Islam, siapapun bisa kok gitu. Karena persyaratannya pun ya nggak harus orang Islam gitu, Mas Jo. Siapapun bisa. Oh, baik. Jadi kalau misalnya untuk akun ini ternyata nggak perlu harus misalnya itu ya apa namanya Muslim, tapi yang non Muslim juga boleh gitu ya Mbak Bella ya. Jadi sebenarnya Iya. ini saya mau sharing dikit juga. Jadi saya pribadi juga kebetulan non Muslim, tapi jenis saham yang saat ini saya pilih mostly saham-saham syariah. Nah, Nah, iya. saham-saham syariah itu berarti memang ya kalau memang dia masih punya view ataupun kedepannya dari teknikal atau fundamentalnya masih menarik ya kenapa enggak gitu ya. Jadi selain Iya. buat diversifikasi bisa juga dijadikan untuk investasi seperti tadi saham BTPS juga cukup menarik tuh ya Mbak Bella ya. Iya, sangat menarik BTPS gitu, Mas Nah, Jo. ada pertanyaan lagi nih Mbak Bella dari Bapak Horiar. Pertanyaannya saham Medco gimana nih? Boleh dibantu jawab nggak Mbak Bella? Iya, sebentar ya. Sebentar. Lama banget ya. Sebentar ya. Oh, kalau kalau untuk saham Medco ini dia ada kemungkinannya dia koreksi dulu sih, karena dia udah apa volumenya juga udah sedikit ya dibanding yang kemarin-kemarin. Kalau kita lihat di sini, dan juga ini tapi kalau misalnya mau nabung gitu, nabung-nabung, kolek-kolek sedikit-sedikit tuh nggak apa-apa masuk gitu Mas Jo. Paling kalau mau ini, kalau mau masuk lagi ya di sekarang boleh, tapi cut lossnya mungkin 8 800-an lah. Itu stop lossnya di situ ya teman-teman. Oke. Tadi untuk sekarang masuk boleh. Boleh. Pak Maria, cut loss-nya tuh di 800 ya Mbak Bella Iya, ya. 800-an lah Mas Jo. Ada view nggak sih ini Mbak Bella nih kira-kira mau upside sampai ke berapa nih kira-kira untuk saham itu? Oke, saham Medco karena kemarin sempat nyentuh 1000 ya dia ya. Ya kurang lebih sempet tuh touch tuh 1000. Ya kemungkinan bisa balik lagi ke 1000 Mas Jo. Oh kemungkinan balik Ada lagi kemungkinan, berarti ya, iya. ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan gitu. Berarti dari 800 ke 1000 tuh masih menarik banget tuh Pak Horiar untuk saham Medco. Jadi tadi view dari Mbak Bella jangan lupa cut loss-nya di 800. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih Mbak Bella nih. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Lina, Mbak Bella. Ibu Oke. Lina ini pertanyaannya era target di berapa nih, Mbak Bella? Era TP tipisnya TP swingnya ya Mas Jo. Ya. Itu di 500-an Mas Jo. Oh, TP swingnya tuh di 500 ya? Iya, 500-an. Tuh. Oke, berarti TP2-nya di 536-an nih, Mas Jo. TP swingnya sekarang di 500 tadi ya? Iya. Untuk Era TP sendiri ini swingnya bagus banget sih Mas Jo. Dia soalnya udah jenuh jualan sih ini. oh, udah ini lah ya, udah posisinya ini sebenarnya udah cukup oke nih kalau misalnya mau di collect dengan TP swing tadi 500 nih. Kalau dari sekarang kurang lebih berapa persen tuh Mbak Bella tuh? Kurang lebih dari itu ya, dari yang sekarang ya.
Iya, dari sekarang kurang lebih berapa tuh? Ya sekitar 6%-an lah Mas Jo. Kurang lebih 6%-an lah ya. Iya, Berarti 6%. masih Kan lumayan tuh Mas Jo. masih cukup oke tuh kalau dibandingkan Iya, kita taruh di depo ya Mbak Bella ya. iya betul. Mungkin kalau di Mendingan depo di nih sini. kita harus nunggu 1 tahun nih baru dapat mungkin Mm-mm. 3 sampai 4%. Tapi di mungkin tadi Bapak atau Ibu coba lihat itu ada beberapa yang tadi punya view target mungkin di atas 6% lebih bahkan. Jadi cukup menarik, tapi jangan lupa juga setiap produk pasti punya resikonya masing-masing, betul ya Mbak Bella ya? Betul, betul Mas Jo. Oh Jadi iya Mas Jo, boleh, silakan Mbak Bella. Eh, di HPX juga ini Mas Jo ada fiturnya untuk khusus syariah. Nah, fiturnya ini namanya HPX Berkah, di mana kita bisa investasi sekalian sedekah, sekalian zakat, ataupun wakaf saham. Nah, dia itu dapat dilakukan langsung secara mudah hanya dengan instruksi melalui aplikasi HPX Syariah. Nanti kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjutnya, nanti bisa langsung kontak aku aja atau enggak DM ke Henan Putirai Sekuritas IG-nya ya, teman-teman. Itu. Oh, tadi berarti ini kita bisa berinvestasi sambil beribadah ya jatuhnya Mbak Bella ya? Bisa Iya, betul. zakat dan wakaf sekalian di sini gitu ya? Bisa sedekah juga di sini. Oh, Gitu, Mas nah Jo. ini nih buat teman-teman semua nih, sobat investor ataupun bapak atau ibu mungkin juga yang eh, pengen juga nih, mungkin kan kita saat ini berinvestasi kita cari cuan gitu ya. Nah, selain Mm-mm. cari cuan di dunia, kita bisa cari cuan juga nih Mbak Bella di akhirat ya, betul ya? Iya, Tadi bisa zakat, bisa wakaf dengan aplikasi HPX Berkah. iya, Nah, nanti biar kalau dibandingin misalnya duniawi sama surgawi. benar harus balance nih kalau kata Mbak Bella nih, Iya, dunia dan betul. surga harus sama-sama kita kejar nih. Iya, Nah, betul, Mas Jo. berarti kalau gitu nanti Bapak atau Ibu yang memang pengen tahu nih lebih detail lagi soal HPX Berkah ini, nanti Bapak atau Ibu nggak usah ragu lagi nih untuk apa namanya, langsung DM di Instagramnya Henan Putirai Sekuritas, ataupun kalau mau lebih detail lagi mungkin bisa langsung ke Mbak Belanya sendiri tadi ya. Iya, betul. Itu nanti Tuh. kita kalau mau dibikinin akun khusus syariah juga bisa. Jadi nanti kita nggak usah udah ke filter sendiri gitu saham-saham apa aja yang diperboleh, yang termasuk syariah atau yang bukan syariah. Nanti kalau misalnya kita input yang bukan syariah itu kalau kita punya akun syariah itu bakal reject dengan sendirinya gitu. Jadi lebih enak sih kalau punya akun syariah ya, Mas Jo. Oke, berarti ini cocok nih mungkin buat yang pengen berinvestasi tapi pengennya mungkin lebih detail ke saham-saham syariah ataupun ke Mm-mm. produk-produk yang syariah gitu ya. Nah, ini Mm-mm. nanti bisa langsung aja download HPX Berkah. Nanti teman-teman bisa atau Bapak atau Ibu bisa langsung DM kita gitu ya di Mbak Bella ataupun di Henan Putri Sekuritas. Iya. Nah, kalau tadi aku rangkum sedikit ya Mbak Bella ya. Jadi Oke. selain tadi kita punya aplikasi yang namanya HPX Berkah, yang tadi bisa zakat ataupun wakaf. Nah, Mbak Bella juga tadi punya view bahwa ada kisi-kisi nih buat calon-calon saham-saham yang punya upside lumayan tadi ya dari syariah, yaitu kita Betul, Mas punya Jo. BSDE, kemudian kita punya BTPS, sama satu lagi ERA tadi ya Mbak Bella ya. Iya, betul. Jadi nanti mungkin buat Bapak atau Ibu yang saat ini nih masih mungkin trading di saham-saham konvensional ataupun yang mungkin belum pernah coba nih trading di saham-saham syariah, Bapak atau Ibu mungkin nanti bisa coba dan mungkin juga bisa start dari saham-saham yang diberikan oleh Mbak Bella, dan nanti Mm-mm. apabila ke depannya nih misalnya Bapak atau Ibu mau lebih detail nih soal portfolio ataupun soal saham-saham syariah, Bapak atau Ibu atau sobat investor nggak usah khawatir. Silakan DM Mbak Bella langsung dari Instagramnya tadi juga sudah ada, ataupun bisa DM ke Henan Putirai Sekuritas. Iya, betul, Betul ya Mas Mbak Jo. Bella ya? Mm-mm, betul. Oh iya, Mas Jo, ini satu lagi nih terkait akun syariah. Nah, yang harus teman-teman tahu di akun syariah juga itu tidak ada margin, teman-teman.
Dimana mungkin bagi sebagian orang itu kekurangan, tapi menurut saya di situ juga ada kelebihan, dimana kita berinvestasi biar lebih disiplin, Mas Jo. Kita nggak perlu lagi tuh namanya mikirin bunganya berapa, jadi kita bisa lebih disiplin dan lebih tenang dalam investasi, gitu, Mas Jo. Oh, oke. Nah, tadi Bapak atau Ibu bisa coba tuh yang tadi Mbak Hmm, Bella udah sampaikan. Nah, betul. mungkin kan juga ini market juga udah mau open nih ya Mbak Bella ya. Nah, terima Iya, kasih iya, Mas Jo. juga. Nah, kalau misalnya nanti Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan lagi mungkin yang mau disampaikan, Bapak atau Ibu jangan ragu, jangan lupa DM ke kita di Henan Putira Sekuritas ataupun ke IG-nya dari Mbak Bella sendiri, ataupun jangan lupa juga nih, kita juga punya YouTube. Jadi jangan lupa Hmm. subscribe, jangan lupa tonton juga YouTube kita. Di situ ada review bagaimana mungkin beberapa saat ini Today Speak ataupun saham-saham yang sudah kita sampaikan di seminggu terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa sambil cek. Nah, dari kita seperti tadi sudah kita sampaikan saham-sahamnya dan juga aplikasinya yang syariah tadi dari Mbak Bella. Ini sebelumnya Iya, terima betul. kasih banyak Mbak Bella karena market sudah mau open juga, Mm-mm. atas waktunya. Happy Iya, terima trading buat kasih juga Bapak Mas Ibu Jo. semua. Sampai ketemu di Today Speak selanjutnya. Selamat siang. Oke, happy trading.